Wah, baru aja angkat sogong ya? Atau mungkin lagi mikir-mikir buat pelihara? Selamat, tapi ada satu pertanyaan penting banget nih. Gimana sih cara rawatnya biar bener dari awal, biar nggak gagal? Nah, dalam beberapa menit ini kita bakal kupas tuntas dua jalur perawatan yang sering banget jadi penentu suksesnya seorang pemula. Nah, ini nih yang sering banget jadi masalah. Banyak banget penghobi baru yang udah pusing duluan, kok sogon gue susah banget sinaknya. Atau lebih parahnya lagi, udah dirawat lama kok, diem aja nggak mau bunyi. Ternyata biang keroknya itu seringkali cuma satu loh, ada satu kesalahan fatal di tahap paling awal. Penasaran nggak kesalahan apa itu? Jawabannya ada di angka ini. Dua, beneran cuma dua. Jadi akar masalahnya itu karena banyak yang nggak sadar kalau ada dua jalan. Dua mazhab lah istilahnya, yang beda banget buat ngerawat sogon. Dan kesalahan paling fatal yaitu nyoba campur aduk keduanya sekaligus. Padahal hukumnya wajib harus pilih salah satu. Oke, sekarang kita bahas nih persimpangan jalannya. Anggap aja Anda lagi di depan jalan bercabang dua, dan nggak bisa lewat dua-duanya sekaligus. Pilihan pertama, fokus total buat jinakin si burung dulu. Pilihan kedua, fokus total biar burungnya cepet bunyi. Ingat ya, nggak bisa dua-duanya jalan barengan. Nah, ini bagian paling krusial yang harus dipahami. Konsekuensinya. Ada harga yang harus dibayar gitu loh. Kalau Anda pilih jalur jinak dulu, ya harus siap-siap mental, burungnya bakal lebih lama bunyinya. Tapi sebaliknya, kalau Anda pengen burungnya cepat gacor, ya harus terima kenyataan kalau burung itu bakal liar terus. Jadi ini pilihan, bukan paket dapat semuanya. Oke, kita dalemin jalur yang pertama ya. Fokus jinakin sogon. Tapi ada catatan penting nih, catat baik-baik. Jalur ini benar-benar butuh kesabaran tingkat dewa dan makan banyak waktu. Jadi kalau keseharian Anda super sibuk, mungkin jalur ini kurang cocok buat Anda ya. Terus gimana caranya? Gini, ada 3 tiang utama dalam metode ini. Pertama, mandinya harus lebih sering dari biasanya. Kedua, sangkarnya digantung rendah di tempat yang ramai. Dan yang ketiga, nah ini yang paling tricky dan butuh perhatian ekstra. Namanya terapi lapar. Kita detailin satu-satu ya. Soal mandi, bisa pagi, siang, atau sore. Tujuannya biar dia terbiasa sama interaksi kita. Terus gantung sanggar di tempat rendah itu biar si sogon kebiasa lihat kita lalu lalang, lihat aktivitas di rumah. Tapi ingat, pastiin aman dari predator ya, kayak kucing misalnya. Nah, yang terakhir, terapi lapar. Ini tuh cara kita ngebangun trust atau kepercayaan. Kita biarin dia agak lapar dikit, terus kita suapin nektar langsung dari tangan. Tunggu. Khusus buat terapi lapar, saya harus kasih peringatan super serius nih. Ini penting banget. Proses ini nggak boleh asal-asalan. Sama sekali nggak boleh. Harus hati-hati banget dan wajib diawasi terus-menerus. Kenapa? Karena kalau sampai kelewatan dikit aja, risikonya fatal. Burungnya bisa mati. Serius. Jadi tolong banget, jangan pernah sepelein teknik ini. Jadi hasilnya gimana kalau milih jalur ini? Ya, Anda bakal dapat sogon yang jinak total, yang udah nggak gerabagan lagi lihat Anda. Tapi, ada tapinya nih. Karena proses jinakin ini kan lumayan bikin stres buat si burung, jadi insting buat bunyinya itu ketahan dulu. Nanti deh kalau dia udah benar-benar nyaman dan jinak, baru kita lanjut ke proyek bikin dia gacor. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Nah, kalau yang ini jauh lebih simple dan to the point. Tujuannya cuma satu, bikin sogon tepat bunyi, cepat buka paruh. Tapi yaitu, ada konsekuensinya, burungnya bakal tetap liar, alias giras. Rahasianya apa? Gampang banget, kuncinya cuma satu, stok nektar berkualitas tinggi yang nutrisinya komplit, harus selalu ada 24 jam non-stop. Logikanya gini, kalau nutrisinya terpenuhi terus, birahinya bakal naik sendiri, dan otomatis dia jadi rajin bunyi. Dan ya, ini dia konsekuensinya. Pakai cara ini, Anda bisa cepat nikmatin suara merdu si sogon. Nggak pakai lama. Tapi karena nggak ada proses penjinakan yang intens, sifat liarnya itu bakal nempel terus. Jadi jangan kaget kalau tiap Anda deketin, dia bakal tetap kelabakan. Pasti ada yang nanya kan? Nah, kalau udah rajin bunyi, bisa nggak dijinakin belakangan? Jawabannya, jujur ya, susah banget. Susahnya minta ampun. Mungkin keliarannya bisa berkurang dikit kalau sangkarnya digantung di tempat rame. Tapi buat bikin dia jinak total kayak di jalur pertama, wah itu prosesnya bisa tahunan, dan seringnya sih gagal. Oke, kita udah kupas tuntas dua-duanya nih, jalur jinak dan jalur bunyi. Sekarang saatnya momen paling krusial. Anda harus memutuskan. Biar lebih gampang, yuk kita bandingkan langsung keduanya, biar Anda bisa lihat mana yang paling pas buat Anda. Nah, di sini udah dirangkum semua, biar gampang kita lihat bareng-bareng ya. Jalur 1, tujuannya apa? Jinak. Modalnya, waktu sama sabar. Resikonya, ya bunyinya nanti-nanti. Cocok buat siapa?
buat Anda yang punya banyak waktu luang. Oke, sekarang jalur 2. Tujuannya, biar cepet bunyi. Modalnya, cuma nektar paling top. Resikonya, burungnya liar terus. Nah, ini pas banget buat Anda yang udah nggak sabar pengen dengerin kicauannya. Jadi intinya apa? Kalau ada satu hal yang harus banget nempel di kepala Anda dari obrolan kita ini, ya ini dia. Anda nggak bisa dapat jinak dan cepat bunyi sekaligus di awal. Nggak bisa. Dua hal itu tujuannya berlawanan, jadi kuncinya cuma satu. Pilih salah satu, fokus, dan komitmen sama jalan yang udah dipilih. Itu dia resep suksesnya. Nah, sekarang bolanya dari tangan Anda. Setelah tahu ada dua jalan ini, dua filosofi yang hasilnya beda banget, perjalanan mana nih yang bakal Anda tempuh bareng Shogun kesayangan Anda? Anda masuk tim jinak dulu yang sabar, atau tim bunyi dulu yang to the point? Apapun pilihannya, semoga sukses ya. Salam satu hobi.